Presiden Prabowo Subianto mendapat undangan khusus pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Undangan khusus dari Presiden Putin ini untuk ke Rusia semakin membuktikan bahwa Indonesia dipandang di mata dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim undangan khusus pertemuan bilateral secara spesial dengan Presiden Prabowo Subianto. Undangan khusus dari Presiden Putin untuk ke Rusia di tengah situasi global yang penuh tantangan saat ini tentunya menjadi kepercayaan tersendiri bagi diplomasi Indonesia di kancah internasional. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan diterima secara resmi oleh Presiden Putin pada 19 Juni 2025. Selain itu, Prabowo Subianto juga akan menghadiri St. Petersburg International Economic Forum 2025, di mana Presiden Prabowo akan menjadi pembicara utama dalam forum ini. Di sisi lain, Keskap mengungkapkan kunjungan khusus undangan Vladimir Putin ini juga memperkuat kerjasama dan kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Rusia. Undangan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin ini semakin membuktikan bahwa Indonesia semakin dipercaya oleh dunia internasional. Presiden sendiri diagendakan akan menghadiri undangan khusus Presiden Putin ke Rusia setelah melakukan kunjungan kenegaraan dari Singapura. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel. Sementara itu, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menilai undangan khusus pertemuan Presiden Vladimir Putin terhadap Presiden Prabowo membawa dampak positif terhadap kerjasama ekonomi Indonesia dan Rusia. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantio Suwondo berharap pertemuan khusus antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Vladimir Putin di Rusia semakin memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama perekonomian kedua negara. Terlebih lagi Rusia sebagai pionir dalam organisasi kerjasama ekonomi dan perdagangan negara BRICS bisa membawa peningkatan perdagangan bagi industri Indonesia. Selain itu, Bramantio juga berharap hubungan Indonesia dan Rusia, termasuk dalam Forum Ekonomi Internasional BRICS, dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan mewujudkan ekonomi yang lebih stabil. Kita bisa membuka market kita yang lebih besar lagi. Produk-produk Indonesia bisa masuk kepada market-market dunia yang lebih luas. Dan tentunya mengangkat yang namanya perekonomian Indonesia. Sehingga waktu di saat kita produk-produk Indonesia bisa masuk ke dalam market dunia yang makin luas ini, industri kita juga bisa tumbuh. Sehingga pada akhirnya bisa menerima employment yang cukup besar dari masyarakat Indonesia. Langkah-langkah ini yang sedang kita lakukan sebaik mungkin. Karena tetap saja kondisi dunia saat ini sangat tidak bisa. Kepala Presidential Communication Office Hasan Nasbi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto lebih memilih menghadiri forum ekonomi di Rusia ketimbang menghadiri KTT G7 di Kanada. Menurut Hasan Nasbi, ketidakhadiran Prabowo di G7 bukan berarti mengesampingkan forum tersebut, tetapi lebih kepada jadwal yang bertabrakan dan komitmen yang telah dibuat jauh sebelumnya. Hasan menjelaskan undangan dari Rusia untuk menghadiri St. Petersburg International Economic Forum telah datang sejak Maret atau April. Sementara undangan dari Kanada untuk G7 baru diterima awal Juni. Selain itu, dalam kurun waktu yang bersamaan, Prabowo juga dijadwalkan menghadiri annual retreat di Singapura yang sudah merupakan agenda tahunan dan disiapkan sejak lama. Undangan lain juga seperti itu. Nah, undangan dari pemerintah Rusia untuk menghadiri St. Petersburg International Economic Forum mungkin sudah dari beberapa bulan yang lalu. Mungkin sudah dari bulan Maret atau April dan sudah dipersiapkan lama. Presiden juga akan berpidato di sana. Waktunya bentrok, waktunya beririsan dengan waktu pelaksanaan G7 Summit di Kanada. Sementara undangan dari pemerintah Kanada itu baru awal Juni kemarin, ya. Dalam waktu yang juga hampir bersamaan, kita sudah dijadwalkan menghadiri, Presiden sudah dijadwalkan menghadiri annual retreat di Singapura. Dan dalam kunjungan ini juga mungkin akan menghasilkan lebih dari 10 kerjasama yang sangat strategis. Selanjutnya, pemirsa, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada April 2025 mencapai sekitar 7.038 triliun rupiah. BI mengklaim kenaikan posisi utang luar negeri salah satunya dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas mata uang global.
Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada April 2025 sebesar 431,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 7.038 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 8,2% year-on-year lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2025 sebesar 6,4% year-on-year. Dalam keterangan resmi, Asisten Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, posisi utang luar negeri bersumber dari sektor publik. Kenaikan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas mata uang global, penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada surat berharga negara atau SBN domestik, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi. Adapun berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,3%, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 18,7%, jasa pendidikan 16,4%, konstruksi 12%, serta transportasi dan pergudangan 8,7%. Berbagai sumber, IDX Channel. Direktur Utama PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, Patrick Walujo, enggan berkomentar terkait potensi investasi dari BPI Danantara serta kemungkinan aksi korporasi lainnya yang melibatkan perusahaannya. Menurut Patrick, Goto tidak dalam posisi untuk memberikan komentar atas isu-isu yang masih berupa spekulasi di pasar. Patrick menekankan dalam merumuskan setiap langkah strategis, Goto selalu memprioritaskan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap keberlangsungan perusahaan. Sebelumnya, BPI Danantara dikabarkan sedang mempertimbangkan akuisisi saham minoritas Goto sebagai bagian dari rencana konsolidasi dengan Grab. Laporan tersebut juga mengangkat kemungkinan pemerintah Indonesia masih memiliki sebagian besar kendali atas perusahaan transportasi daring di kawasan Asia melalui Danantara. Korporat, kita sudah melakukan filing ke OJK dan ke bursa bahwa pada saat kali ini kita tidak bisa berkomentar mengenai spekulasi-spekulasi yang ada di market, dan sebelumnya kita juga sempat melakukan pernyataan ke pihak regulator IDX dan OJK bahwa kami dalam melakukan semua keputusan selalu mempertimbangkan kepentingan dari